Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Awalhadi dari Prodi Penjaskesrek kelas 3D. Nomor NPM 21150300147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian untuk UAS, yakni yang berjudul pengaruh pola asuh orang tua dan penggunaan gadget berlebih terhadap kedisiplinan anak dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di MINU Asalam Wonorejo. Oke, yang pertama ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, dan emosi. Jadi pendidikan jasmani ini tidak hanya mendidik olahraga atau untuk kesehatan saja, tapi juga membentuk dalam hal fisik, mental, dan emosi siswa. Yang kedua ada disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah disiplin dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Disiplin merupakan kesadaran diri yang muncul dari batin terdalam untuk mengikuti, menaati peraturan-peraturan, nilai-nilai, dan hukum-hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi disiplin ini merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan-peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang meliputi peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Lanjut, yang ketiga ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yakni orang tua itu terdiri dari ayah, ibu, yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan memberikan kasih sayang serta membimbing seorang anak. Peran orang tua merupakan gabungan dari kata peran dan orang tua. Kata peran mengacu pada pola perilaku tertentu spesifik pada pekerjaan atau posisi tertentu, sedangkan kata orang tua merupakan seorang pendidik terpenting dan utama bagi anak-anaknya. Jadi orang tua ini pendidik yang terpenting buat anak-anaknya. Lanjut, yang keempat adalah gadget. Gadget. Apa itu gadget? Gadget adalah salah satu teknologi yang berfungsi praktis bagi kehidupan manusia atau perangkat instrumen elektronik untuk membantu pekerjaan manusia yang memiliki tujuan dan fungsi praktis. Jadi gadget ini sebuah alat elektronik yang praktis, simple, mudah digunakan, disukai banyak orang, disukai anak-anak untuk game online, TikTok, IG, dan lain-lain. Jadi pengaruh gadget terhadap anak itu sangat luar biasa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah. Adakah pengaruh orang tua terhadap kedisiplinan anak saat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di MINU Asalam Wonorejo? Yang kedua, adakah pengaruh penggunaan gadget berlebih terhadap kedisiplinan anak saat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di MINU Asalam Wonorejo? Yang ketiga, adakah pengaruh pola asuh orang tua dan penggunaan gadget berlebih terhadap kedisiplinan anak saat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di MINU Asalam Wonorejo? Oke, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh peran orang tua terhadap kedisiplinan siswa saat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh orang tua terhadap kedisiplinan siswa di MINU Asalam Wonorejo.
Selanjutnya, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan gadget berlebih terhadap kedisiplinan siswa saat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi yang kedua ini, ada apa tidak toh pengaruh penggunaan gadget berlebih di MI NUS Salamonrejo itu. Oke, selanjutnya yang kedua, bab 2 kajian teori. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua atau mengasuh anak adalah sebuah aktivitas orang tua yang berkaitan dengan pertumbuhan fisik dan otak. Apabila orang tua yang pola asuh orang tua yang diberikan anak salah, maka akan berdampak pada kepribadian anak itu sendiri. Jadi pola asuh orang tua yang salah juga akan mengakibatkan anak itu memiliki kepribadian yang salah atau tidak sesuai begitu. Yang kedua, ada penggunaan gadget. Gadget ini sangat bermanfaat bagi siswa, terutama jika digunakan dengan bijak, tetapi berbahaya jika digunakan terlalu banyak atau memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari gadget yakni anak bisa lebih kreatif, bisa mengurangi tingkat stres, terus bisa mendorong anak untuk belajar pengetahuan yang lain. Terus dampak negatifnya yakni anak jadi malas belajar. Biasanya anak kalau sudah main gadget itu disuruh belajar nggak mau. Jadi ini sangat berpengaruh sekali pada anak. Pengaruh negatif maksudnya. Terus jam tidur terganggu. Jadi anak kalau sudah main gadget, jam tidur itu pasti terganggu. Terus menjadi pribadi yang tertutup. Ya ini biasanya anak wibu itu, kalau ngarani wibu itu biasanya menyendiri, nonton film atau main game gitu. Oke, yang bab 3 adalah metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian non kualitatif, non eksperimen deskriptif kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan desain korelasi sebab akibat yang memiliki tujuan untuk menghubungkan dua variabel atau lebih yang terjadi jika variabel yang satu menjadi penyebab variabel lainnya. Ini ada gambaran X1, Y1 dan keterangan. Oke, lanjut subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian yaitu MI NUS Salam kelas 1 sampai kelas 4 yang berjumlah 78 siswa. Terus waktu dan penelitian ini penelitian ini dilakukan di MI NUS Salam Wonorejo. Hal ini dikarenakan siswa memiliki latar belakang dan kemampuan finansial yang berbeda-beda dan sekolah memiliki kondisi yang cukup mendukung penelitian. Jadi kenapa saya mengambil di MI NUS Salam Wonorejo? Karena menurut saya memiliki kemampuan finansial yang mendukung. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengundian dengan mengumpulkan seluruh ketua kelas 1 sampai 4. Untuk mengambil kertas undian yang berjumlah 4 kertas sesuai dengan kelas masing-masing yang dipandu oleh guru PJOK yang mengajar di kelas 1 sampai kelas 4. Dan akan dipilih 2 kelas untuk dijadikan sampel. Ketua kelas yang mendapat kertas undian bertuliskan sampel, maka kelas itu yang akan menjadi kelompok sampel. Kelas yang terpilih yaitu kelas 2 berjumlah 18 siswa dan kelas 3 yang berjumlah 20 siswa. Untuk teknik analisis data ini menggunakan penelitian yang menggunakan rumus korelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pola asuh orang tua dan penggunaan gadget berlebih terhadap kedisiplinan siswa dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di MI NUS Salam Wonorejo. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.